Saya mendapat saran, yaitu bahwa tanggal 25, 26, 27 akan ada pertemuan terkait nasab. Ini rupanya nasab khusus yang berkaitan dengan nasab Sunan Gunung Jati, yang ada penolakan dalam hasil bahsul masail di pesantren Benda Kerep diadakan beberapa minggu yang lalu. Dalam bahsul masail Benda Kerep dikatakan bahwa nasab Sunan Gunung Jati khususnya itu tidak ke Ubaidillah, tetapi ke Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Mungkin ini ada yang menolak, entah apapun itu judulnya, saya nggak anggap terlalu penting. Jadi nanti mungkin ini penolakan ini akan dibuktikan tanggal 25, 26, 27. Dan rencananya ini di Banten. Dalam hal penelitian ilmiah dan tesisnya Haji Imaduddin yang sifatnya ilmiah, itu memang boleh diadakan antitesis bagi orang yang memang punya argumentasi data ilmiah, ditunjang dengan manuskrip, ditunjang dengan manuskrip primer sekunder. Jika memang ada beberapa orang atau kelompok atau pakar yang akan mengadakan antitesis, itu bagus. Kenapa sebabnya? Karena berarti kita sama-sama menjunjung tinggi nilai ilmu. Apalagi ini ilmu ini yang berkaitan dengan nasab tokoh-tokoh besar. Tetapi akan menjadi tidak baik jika persoalan ilmiah ini dicampuri dengan otot dan pelotot. Ini sudah tidak bagus, tidak sehat kalau menurut saya. Saya, Yusuf, hanya mendukung antitesis yang berdasarkan ilmiah juga, untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, untuk menjunjung tinggi hasanah ilmu pengetahuan agama Islam. Dan efeknya untuk menambah silaturahmi dari hasil nasab yang sudah nanti disepakati bersama secara mengikat, berketetapan hukum. Bukan malah nanti ujungnya perpecahan akibat perbedaan pandangan dalam masalah ilmu nasab. Bukan itu maksud tujuannya. Dan saya tidak mendukung ketika ada tesis ilmiah dihadapi dengan otot dan pelotot. Justru itu nanti akan membuahkan mudorot. Tadinya saya menyambut gembira, mendukung sekali adanya yang akan antitesis. Tetapi jujur aja saya jadi pesimis saat saya melihat video di YouTube seorang kiai yang rupanya berseberangan dengan tesisnya Haji Imad, dan dia sangat tidak setuju dengan tesisnya Haji Imad, bahkan tidak setuju dengan hasil bahsul masail di Benda Kerep. Ketidaksetujuan kiai tersebut saya menilai sangat tendensius, diekspresikan dengan marah, dengan tidak setuju, dengan tidak ridho. Dan yang sangat saya sesalkan juga, kiai tersebut
sudah membawa nama-nama keturunan Maulana Yusuf, keturunan Syekh Mansuruddin, bla bla bla. Nah, ini saya kurang setuju seperti ini. Karena kenapa sebabnya? Tidak semua dari keturunan Sultan Maulana Hasanuddin dan yang lain ini sepakat menolak menolak tesis Haji Imad. Tidak. Yang saya inginkan, kalaupun umpamanya ada yang akan mengadakan penolakan terhadap hasil benda kerep atau terhadap tesis Haji Imad, itu dilakukan dengan antitesis, dengan ilmiah, dengan kajian ilmiah, dengan dibawanya kitab-kitab, data-data, manuskrip, primer, sekunder, dan sebagainya. Jadi tidak ada unsur otot pelotot dan tidak ada ego aing pang benerna, dia salah. Dan ketika dalam teknis nanti pertemuan, entah judulnya apa nanti, ini saya juga belum tahu judulnya, jujur aja. Ini pertemuan ini judulnya debat ilmiah atau kajian ilmiah atau seminar atau simposium, atau ini eksekusi untuk mengeksekusi khususnya Kiai Haji Imaduddin hanya karena tesis beliau. Ini harus dijelaskan. Dan saya juga dalam siaran tersebut tidak menemukan siapa yang akan menjadi moderatornya. Pakar ahlinya yang diundang siapa. Ya. Jangan sampai nanti yang akan mengadakan pertemuan ini ada narasi atau framing atau dugaan-dugaan dari masyarakat ini ditumpangi oleh kelompok atau seseorang yang justru akan menambah panas suasana pertemuan tersebut. Kenapa sebabnya? Jujur aja, saya tidak setuju kalau seperti itu. Mengapa? Pertama, ini menyangkut nama Banten loh, Banten. Jadi apa jadinya kalau pertemuan di Banten ini justru menimbulkan mudorot, suasana panas, otot, ngadu otot, pelotot, ada yang terpancing emosi, terjadi kemudian benturan fisik atau perdebatan yang tidak sehat. Yang rusak siapa? Nama apa? Banten. Apalagi ada oknum-oknum yang bawa nama Kesultanan Banten, nama dari keturunan Sultan Yusuf, dari keturunan Sultan Mansuruddin, bla bla bla. Masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah. Ini kalau terjadi benturan fisik atau adu otot, ya, ini bukan lagi ranah ilmiah ini. Ini seperti regelut, darder. Saya tidak setuju kalau nanti nama Banten rusak karena itu. Saya tidak setuju kalau nanti nama Kesultanan Banten rusak karena itu. Saya tidak setuju kalau nanti nama keturunan Sultan Yusuf, Sultan Maulana Muhammad Nasiruddin Ratu Ing Banten, nama-nama yang lain Sultan Banten jadi rusak karena oknum seperti itu. Saya tidak ingin seperti itu. Kenapa sebabnya? Begitu mulianya keturunan Sunan Gunung Jati, wabil khusus keturunan Sultan Hasanuddin, dengan perjuangan doa dan akhlak dan ilmunya membawa nama harum Banten, membawa nama harum keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, kok harus dirusak oleh oknum yang hanya punya modal otot dan pelotot. Di sini pertemuan itu bukan untuk menonjolkan jago-jagoan, hebat-hebatan, apalagi menunjukkan aing pang hebatna, pang loba kelompokna, pang loba pengikutna, pasukan-pasukan, itu sudah tidak bagus seperti itu. Jadi saya ingin nanti dalam pertemuan pembahasan nasab, wabil khusus nasab Sunan Gunung Jati,
itu memang dilakukan secara ilmiah dan dengan karakter-karakter seorang ilmuwan, seorang intelektual. Dari siapapun dia, monggo. Andai kata mengatasnamakan keturunan Sunan Gunung Jati, monggo. Mengatasnamakan keturunan Sultan Hasanuddin, monggo. Mengatasnamakan keturunan Sultan Yusuf dan Sultan Banten yang lain, monggo. Mengatasnamakan orang Banten, monggo, silakan. Yang penting bisa tidak orang yang membawa nama-nama itu berkarakter yang baik, berbicara yang ramah, yang sopan, yang intelektual, ya, dengan keilmuan yang baik, data yang hebat, ya, sehingga tidak ada suasana menjadi panas. Bisa tidak dia menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga emosinya, tidak tendensius, tidak menyerang personal, tidak pelotot, ya, tidak menunjukkan taring, aing pang jagoan, aing pang hebat, aing pang ulama besar, aing pang tokohna. Bisa tidak? Karena kita harus tahu di pundak kita ini, umpamanya ya, kalau saya ini orang biasa aja, saya bukan siapa-siapa. Saya di Banten hanya lahir di Banten, itu aja. Saya bukan siapa-siapa. Bisa tidak nih mereka-mereka yang di pundaknya ada nama yang tadi disebutkan, bisa tidak menjaga emosi, bisa tidak menjaga lidah, bisa tidak menjunjung tinggi kajian ilmiah, bisa tidak? Kalau belum bisa, jangan. Kalau menurut saya, ya, tidak bisa kita hanya cukup berdasarkan umpamanya hanya punya modal kitab dan pengetahuan, tetapi tidak punya modal menjaga amarah kita, tidak punya modal menjaga nafsu kita, tidak punya modal menjaga adab, etika, tata krama kita ketika berbicara di dalam forum pengkajian ilmiah, walaupun kita ada di pihak yang antitesis atau sebaliknya ada di pihak yang tesis, khususnya di pihak Haji Imad sendiri. Kalau masing-masing tidak bisa menjaga emosi, tidak bisa menjaga adab tata krama, maaf, itu belum saatnya bertemu kalau begitu menurut saya. Ingat loh, pertemuan ini sejatinya untuk menjunjung tinggi ilmu, marwah ilmu, di mana ilmu itu diagungkan oleh Allah dan Rasul. Jangan dikotori oleh otot pelotot dan adab tata krama kita yang justru akan merendahkan sifat ilmu tersebut, zat ilmu tersebut, sejatinya ilmu tersebut. Jangan. Saya ini orang bodoh, tapi saya sangat cinta pada ilmu, sangat ingin sekali mempunyai ilmu. Oleh karena itu, karena saya ini bukan ahli ilmu, setidaknya agar saya ini mendapatkan berkah ilmu, saya menghormati kapan dan di mana harus bagaimana ilmu dibicarakan, diperlakukan. Itu seperti itu. Ya, intinya saya mendukung pertemuan nanti 25, 26, 27, mendukung. Nah, sepanjang tidak akan menimbulkan mudorot, sepanjang tidak ada otot dan pelotot, sepanjang tidak ada ego, sepanjang menguatkan silaturahmi, sepanjang meluruskan yang salah, sepanjang merevisi yang salah berdasarkan ilmu dan data dan manuskrip, sepanjang saling legowo. Ketika umpamanya ada di pihak yang mempunyai tesis, kemudian argumentasinya dipatahkan oleh pihak-pihak yang antitesis dengan argumentasi dengan data yang lengkap, maka ini pihak yang tesis ini menerima legowo. Begitu juga yang pihak-pihak yang saya katakan ini pihak yang antitesis, ya, antitesis Haji Imad. Ketika memang argumentasinya lemah, datanya lemah, katakanlah terbantahkan oleh pihak yang tesis, katakanlah oleh pihak Haji Imad, pun siap legowo. Jika memang belum siap legowo menerima kekalahan data dan manuskrip, bukan kalah gelut duel, bukan, ya, kekalahan data ilmiah dan sebagainya. Jika belum siap, maka saya kira belum saatnya untuk bertemu. Saya hanya ingin mengajak kepada apa yang tepat, ya. Kalau saya bilang ke saudara-saudara, saya katakan ke siapapun aja lah,
yang akan nanti hadir di pertemuan nanti, pertama mohon jaga kehormatan kemuliaan Banten. Kemudian jaga kehormatan kemuliaan Terah Sunan Gunung Jati. Jaga kehormatan kemuliaan Terah Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Banten yang lain. Mohon jangan sampai nanti jika terjadi mudarat, benturan fisik, pelotot-pelotot, ya, kemudian penyerangan personal tendensius, maaf, saya tidak ingin nanti malah, maaf, Banten nanti dinilai buruk di mata orang lain. Apalagi jika ini Terah Sunan Gunung Jati, Terah Sultan Hasanuddin dinilai buruk oleh orang lain hanya karena adanya oknum hanya punya modal otot dan pelotot, gebrak meja, nah, keluar bahasa-bahasa yang tidak suka, aing, nah, di dalam forum ya kurang bagus, dia di dalam forum kurang bagus, maaf ya, karena ini akan dimonitor oleh seluruh netizen ya. Ini menyangkut nama baik Banten dan nama baik Terah Sunan Gunung Jati dan Terah Sultan Maulana Hasanuddin. Ini saya lakukan ini demi menjaga itu. Ya, mohonlah kepada siapapun nanti yang akan hadir di pertemuan itu. Saya mendukung pertemuan itu. Kenapa saya mendukung? Agar marwah ilmu makin berkibar, agar orang makin cinta pada ilmu, agar orang makin haus pada ilmu, agar kemudian diketahui isbat yang mengikat, berketetapan hukum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang sedang menunggu. Sebetulnya kemana sih nasabnya Sunan Gunung Jati ini yang benar? Apa ke Ubaidillah, artinya berkaitan dengan Ba'alawi, atau memang tidak? Nah, tapi berketetapan hukum itu menunggu. Ya, saya menunggu itu karena saya ini tidak paham nasab, jujur aja, tidak mengerti nasab. Walaupun kitab nasab ada, hanya 12 kitab di sini. Tidak cukup untuk berargumentasi dengan siapapun. Itu hanya konsumsi saya pribadi dengan keluarga saya dan santri. Makanya ketika ada orang yang bicara ilmu nasab, baik dia bicara tesis maupun antitesis, saya menyambut gembira. Asal endingnya itu menguatkan silaturahmi, menguatkan ukhuwah Islamiyah, menguatkan saling kasih sayang. Wabil khusus itu mengangkat marwah ilmu agama Islam dalam ilmu nasab. Tidak sebaliknya. Tetapi kalau umpamanya sebaliknya, hanya kemudian akan memecah belah umat. Ada lagi persetujuan, pertentangan, sampai ada bentrokan fisik, ada caci maki, pernyataan personal, otot pelotot. Saya tidak setuju. Saya tidak menginginkan dari manapun, dari siapapun, termasuk kalaupun dari diri saya. Jika saya menjadi orang yang mecah belah, ada pelotot dan otot, ya, saya juga tidak setuju. Dan saya tidak ingin ada orang mengikuti keburukan saya. Saya tidak setuju itu. Karena itu pasti lahir dari nafsu saya yang buruk. Dan saya akui, saya masih mempunyai nafsu yang buruk. Dan saya akui. Tetapi orang lain jangan seperti saya. Ini mudah-mudahan jadi kalau nasihat, saya tidak pantas untuk menasihati orang-orang yang besar tersebut. Katakan ini lebih kepada mengeluarkan uneg-uneg. Ya. Karena saya sangat cinta Banten. Karena saya sangat cinta Duriyah Sunan Gunung Jati, Duriyah Sultan Hasanuddin Banten, apalagi Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin Bantennya. Ya. Walaupun saya ini bukan orang hebat, bukan orang katakanlah orang zaman sekarang tuh bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang dilahirkan oleh Banten, itu aja. Dan saya bicarain tidak mengatasnamakan siapapun, tidak. Saya hanya Yusuf, seorang yang lahir di Banten. Ya. Dan ada kekhawatiran seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kajian, bisa menjadi pertimbangan. Sekali lagi, sangat saya sayangkan jika ada orang yang belum apa-apa sudah berkuar-kuar tentang adanya pertemuan pembahasan nasab tanggal 25, 26, 27, tapi dengan mimik dan tendensi yang sepertinya gemes, kesel, marah. Ini sangat kurang bagus loh.
ya, ada tendensi. Nah, ini kurang bagus. Maka kalaupun akan diadakan pertemuan tersebut, saya mengusulkan harus ada jaminan keamanan, harus ada jaminan netralisasinya, ya, dan ada berketetapan mengikat, hukum ketetapan yang mengikat. Ini harus jelas sekali. Jangan sampai nanti malah pertemuan nanti bertemu tidak ada ketetapan hukum yang mengikat. Nanti akan ada lagi nanti kalau begitu. Ada undangan lagi dari yang lain lagi. Kapan selesainya ini? Kalau itu tidak menjamin adanya ketetapan hukum yang mengikat, ya, kalau menurut saya lebih baik, lebih baik jangan dulu diadakan. Kalau justru hasilnya malah perpecahan, akibat ada otot pelotot dan ego. Aing hebat, aing tokoh, aing buka pasukan, aing pinter, aing anu, dia anu. Waduh, ini kurang bagus. Apalagi diadakan di Banten, apalagi mengatasnamakan keturunan Sultan Hasanuddin, keturunan Sultan Yusuf, disebut di situ di YouTube, keturunan Syekh Mansuruddin Cikalun. Itu masya Allah, tabarakallah. Itu orang-orang yang sangat mulia. Yang justru ketika kita mengakui dirinya keturunan tadi, harus menampakkan ilmu dan akhlak, bukan dengan gemes, dengan marah, dengan emosi. Orang nanti bertanya, masya Allah, subhanallah karim, masya Allah. Janganlah, kasihanlah Sultan Hasanuddin, Sultan Yusuf yang lain. Itu orang-orang yang sangat mulia sekali, yang dimuliakan oleh Allah dan oleh umat Islam. Ya, jangan dicorongi oleh oknum yang ngaku keturunan, tetapi hanya punya modal pelotot, otot dan pelotot, marah, gemes, ego. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Saya tidak setuju seperti itu. Saya hanya bisa mendoakan, semoga pertemuan nanti Allah jadikan makin kuat silaturahmi, makin kuat persaudaraan sesama ukhuwah Islamiyah, bisa menjaga masing-masing diri, bisa menjaga adab etika, kemudian marwah ilmu makin berkembang. Demikian saya berharap Allah mengijabah doa saya. Mohon maaf jika ucapan saya ini menyinggung, mohon dimaafkan. Jika ada ucapan saya ini tidak baik, jangan diikuti. Jika ada ucapan saya yang baik, silakan mau diikuti, monggo. Kalaupun tidak, monggo. Tetapi saya harus sampaikan ini karena saya pun orang Banten. Lahirnya di Banten kok, ya. Bapak saya orang Banten, lahirnya di Banten. Kakek saya lahir di Banten. Ya, maka saya katakan saya ini orang Banten. Tapi saya bicara di sini tidak mengatasnamakan ulama Banten, tidak mengatasnamakan nama Banten, atas nama Banten juga tidak mengatasnamakan dari terah Sultan Anu pun tidak. Saya berbicara sebagai Yusuf yang lahir di Banten dan bapak saya lahir di Banten. Itu aja, ya.